Menurut kalian, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi merupakan kesehatan menyeluruh yang melingkupi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang utuh pada semua yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi. Faktor apa saja yang mempengaruhi kesehatan reproduksi? Yang pertama, faktor kepribadian, 2 pengetahuan, 3 sikap, 4 sosial dan lingkungan, dan yang kelima, akses informasi kesehatan reproduksi. PMS atau penyakit menular seksual merupakan penyakit infeksi yang menular melalui kontak seksual, baik seks vaginal, oral, maupun anal. Penularannya bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Contoh PMS yang pertama adalah sifilis. Gejalanya berupa muncul luka pada alat kelamin atau mulut. Kedua adalah gonore atau yang sering disebut dengan kencing nanah. Kondisi ini menyebabkan keluarnya cairan saat buang air kecil yang menyebabkan rasa nyeri pada penis atau vagina. Selanjutnya adalah HIV/AIDS. HIV akan menyebar melalui cairan tubuh dan menyerang sistem kekebalan tubuh. Pada tahap awal, HIV tidak menunjukkan gejala karena virus akan tidur sementara waktu. Virus ini akan menunggu sistem imun melemah dan dapat berkembang menjadi penyakit AIDS yang sangat mematikan. Cara penularannya ada beberapa, yaitu berbagi jarum suntik, transfusi darah, kehamilan, persalinan maupun menyusui. Hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit menular seksual. 1. Tidak melakukan hubungan seks sebelum waktunya. 2. Tidak terlibat dalam pergaulan bebas. 3. Menjaga kebersihan diri. 4. Edukasi tentang penyakit menular seksual. Perilaku personal hygiene adalah perilaku menjaga kebersihan diri dimulai dari ujung rambut hingga ke ujung kuku. Perawatan personal hygiene menurut Kementerian Kesehatan. Yang pertama, pakai handuk yang lembut, kering, bersih, dan tidak berbau atau lembab. Kedua, memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. Ketiga, pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. Yang keempat, bagi perempuan sesudah buang air kecil, membersihkan alat kelamin sebaiknya dilakukan dari arah depan menuju belakang, agar kuman yang terdapat pada anus tidak masuk ke dalam organ reproduksi. Yang kelima, bagi laki-laki dianjurkan untuk dihitan atau disunat agar mencegah terjadinya penularan penyakit menular seksual serta menurunkan risiko kanker penis. Cara penggunaan pembalut. Sebaiknya pilih pembalut yang tidak mengandung gel, sebab gel dalam pembalut kebanyakan dapat menyebabkan iritasi dan menyebabkan timbulnya rasa gatal. Pembalut selama menstruasi harus diganti teratur 4-5 kali atau setelah mandi, buang air kecil, dan buang air besar. Apabila di permukaan pembalut telah ada gumpalan darah, segera ganti pembalut. Dampak bagi remaja yang melakukan pergaulan yang menyimpang. 1. Mendapatkan cemoohan dari lingkungan sekitar. 2. Mengalami stres dan kecemasan. 3. Terinfeksi penyakit menular seksual. 4. Kehamilan tidak diinginkan. Dan yang terakhir, gangguan kesehatan reproduksi. Hal yang harus dilakukan agar tidak terjerumus pergaulan yang tidak sehat. Yang pertama, memfilter pergaulan sebelum mengikutinya. Kedua, tidak bermesraan atau berduaan dengan lawan jenis. Ketiga, memilih teman namun tidak membedakan. Dan yang terakhir, tidak mudah terpengaruh dengan orang yang baru.